Assalamualaikum dan selamat datang di channel Mas Solah. Dan kali ini saya akan membahas tentang RUU ASN yang terbaru, rancangan undang-undang tentang ASN untuk merevisi UU ASN nomor 5 tahun 2014, yang katanya pada rancangan UU ini ASN akan terdiri dari 3. Jadi kalau sebelumnya cuma 2, ASN terdiri dari PNS dan P3K, sekarang akan terdiri dari 3, yaitu PNS, P3K, dan P3K paruh waktu. Apa itu P3K paruh waktu? Saya akan membahas pada video ini. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng di sebelah tombol subscribe supaya tidak ketinggalan informasi seputar ASN baik CPNS maupun P3K dan juga P3K paruh waktu dan seleksinya. Let's go. Nah, jadi apa bedanya PNS, P3K, dan P3K paruh waktu? Sebenarnya sebelumnya sudah pernah saya bahas pada video yang dapat diklik di tombol di atas tentang PNS dan P3K. Yang jelas PNS itu maksimal mendaftar di usia 35 tahun, sedangkan P3K itu bisa di atas 35 tahun sampai kurang dari 1 tahun batas pensiun itu masih bisa mendaftar. Misalkan pensiunnya di usia 60, maka usia 59 tahun masih bisa mendaftar. Nah, perbedaan lainnya adalah kalau PNS itu mendapatkan uang pensiunan setiap bulan ketika sudah pensiun, kalau P3K hanya mendapatkan dana pensiun, jadi langsung sekali terima, tidak setiap bulan. Nah, saat ini di instansi pemerintah itu selain ada PNS dan P3K, itu juga ada tenaga honorer atau tenaga non ASN. Nah, tenaga honorer ini berbeda dengan P3K. Kalau P3K itu hampir mirip dengan PNS, gajinya dan juga memiliki tunjangan sama persis. Tapi kalau tenaga honorer itu gajinya kurang lebih seperti UMR di daerah. Jadi berbeda di masing-masing daerah, kisaran 2 juta sampai 5 juta tergantung di mana honorer tersebut mengabdi. Nah, permasalahannya adalah di UU nomor 5 tahun 2014, di situ dikatakan bahwa tenaga honorer itu akan dihapus mulai dari tanggal 28 November tahun 2023, yaitu tahun ini. Dan sejak UU itu disahkan, itu dilarang mengangkat tenaga honorer baru. Nah, lantas bagaimana nasibnya? Nah, itu yang kemarin sudah geger-geger dan sudah pernah saya bahas sebelumnya. Karena pemerintah sudah berjanji tidak akan ada PHK massal setelah itu. Namun solusinya bagaimana? Nah, ternyata saat ini sedang dibahas di DPR RI Komisi 2 bersama Menpan RB dan bersama BKN dan bersama yang membidangi urusan kepegawaian, khususnya urusan ASN dan non ASN. Nah, pada RUU tersebut itu ternyata ada rumor yang beredar, dan ini ternyata sudah dibenarkan oleh Menpan RB Bapak Azwar Anas, bahwa nanti akan ada P3K paruh waktu. P3K paruh waktu ini bedanya adalah kalau P3K itu full, P3K paruh waktu ini bersifat tidak penuh hari. Kalau normalnya kerja 7 jam sampai 8 jam, ini mungkin sekitar 2 jam sampai 4 jam tergantung jabatan apa yang ditempatinya. Nah, karena jam kerjanya pun berbeda, otomatis gaji yang diterima pun juga berbeda. Memang istilahnya tidak ada pengurangan gaji, tapi kalau pengurangan jam kerja, otomatis jika separuh hari dia bekerja, pasti gaji yang diterima juga separuh dari gaji yang biasanya dia dapatkan. Katakanlah sebelumnya 2 juta, berarti kalau setengahnya 1 juta. Tetapi kalau namanya P3K itu ini masih rumor ya. Jadi soal penggajian itu kemarin di interviewnya terakhir oleh CNBC bersama Bapak Menpan, itu memang disampaikan bahwa soal penggajian itu belum dibahas seperti apa konsepnya. Jadi saat ini yang dibahas adalah intinya mengamankan supaya teman-teman honorer dan non ASN itu tidak diberhentikan atau tidak terkena PHK. Jadi akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Nah, soal penggajiannya, kalau namanya P3K dan dia paruh waktu, berarti kan gajinya paruh waktu. Tetapi P3K juga mendapatkan tunjangan fungsional atau tunjangan jabatan, bisa jadi jabatan yang lain-lain. Nah, kalau dia statusnya P3K meskipun paruh waktu, harusnya dia tetap mendapatkan tunjangan fungsional meskipun sifatnya paruh waktu. Sedangkan tunjangan fungsional itu lumayan tinggi, lumayan besar. Jadi kalau P3K paruh waktu mendapatkan tunjangan fungsional juga, insya Allah akan lebih banyak daripada yang didapatkan selama dia menjadi tenaga honorer. Nah, pertanyaannya siapa yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu? Kalau menurut berita itu tidak semua diangkat, alias ada syarat tertentu supaya tenaga honorer dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu.
Ya mungkin salah satunya adalah yang telah didata dan masuk database BKN. Database BKN itu sebelumnya sudah pernah saya bahas di video yang dapat diklik tombol di atas. Nah, kemarin kan tenaga honorer kan sudah didata. Nah, mungkin orang-orang tersebut yang akan dijadikan P3K paruh waktu. Nah, bagaimana dengan tenaga seperti supir, kebersihan dan juga satpam yang sebelumnya tidak ikut pendataan? Nah, itu juga sedang diusahakan ikut masuk di P3K paruh waktu. Yang mungkin paruh waktunya itu berbeda dengan yang tenaga administrasi lainnya. Bisa jadi karena kebersihan itu cuma pagi dan sore, bisa jadi cuma dihitung 2 jam. Nah, tapi tidak ada PHK, justru malah diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, karena saat ini konsepnya masih baru sampai di situ, belum sampai tahap penggajian, maka video ini akan terus saya update. Jadi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan di subscribe dan juga aktifkan lonceng di sebelah tombol subscribe. Dan juga gabung di grup Telegram yang linknya ada di deskripsi. Saya akan membagikan informasi terbaru di grup itu juga. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana, apakah P3K paruh waktu dapat menjadi P3K full time? Nah, seharusnya kalau P3K paruh waktu itu bisa menjadi P3K penuh hari ya, atau P3K yang saat ini kita kenal. Namun caranya bagaimana? Tentu saja melalui proses seleksi dan bersaing dengan semua yang ingin menjadi abdi negara. Tetapi semoga di seleksi ke depan itu ada prioritas ya, kayak tenaga non ASN mungkin mendapatkan berapa persen dari nilai untuk mendongkrak nilai supaya lebih diutamakan, diprioritaskan menjadi ASN. Harapannya sih seperti itu ya. Jadi ada sudah lama mengabdi itu ada timbal baliknya. Nah, semoga ini juga berlaku bagi semua guru, karena guru itu perekrutannya kan jarang, jadi terpaksa merekrut tenaga honorer. Sedangkan tenaga honorer itu malah kebanyakan tidak S1. Padahal sudah diwajibkan kalau guru itu minimal adalah D4 atau S1. Malah kalau kemungkinan ke depan itu diwajibkan PPG. Jadi saran saya bagi guru yang saat ini belum S1, bisa dilanjutkan sekolah lagi, belajar lagi supaya mendapatkan gelar S1. Nanti tinggal penyesuaian aja bagaimana menjadi P3K, mungkin bisa masuk di situ. Nah, terus kapan P3K paruh waktu ini bisa dilaksanakan, dan apakah lebih baik menunggu P3K paruh waktu atau ikut seleksi P3K yang katanya akan dibuka September ini? Saran saya bagi teman-teman tenaga honorer tetap ikut seleksi P3K di tahun ini, meskipun akan ada jaminan P3K paruh waktu, tapi lebih baik ikut P3K karena P3K dibuka September, sedangkan paruh waktu itu akan berhenti di bulan November karena imbasnya tenaga honorer kan dihapusnya bulan November ya, tanggal 28 tahun 2023. Nah, sekarang apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama yang dipersiapkan adalah berkas administrasi. Berkas administrasinya itu biasanya adalah ijazah yang sudah dilegalisir, terus persyaratan seperti foto, persyaratan yang ya kurang lebih sama dengan tahun sebelumnya. Dan yang paling penting yang perlu disiapkan adalah P3K itu bukan uji keberuntungan, tapi uji kekuatan usaha teman-teman semuanya, uji kecerdasan, bukan cuma uji keberuntungan. Teman-teman kalau mengandalkan keberuntungan tapi tidak mau belajar, saya pastikan itu tidak lolos, kecuali memang teman-teman sudah punya ilmu laduni yang pasti auto lulus tanpa belajar bisa mengerjakan. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu, jadi saya belajar. Untuk belajar teman-teman bisa klik video pada playlist kami, playlist saya di tombol di atas. Silahkan cek di channel ini, semua informasi dan info pembelajaran juga ada. Silahkan join di grup Telegram juga. Oke, terima kasih. Saya Sholah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.